Di dunia game strategi ada banyak banget pahlawan yang sering kita lupain. Mereka ini nggak naik kuda perang gagah, nggak pakai zirah yang berkilauan, tapi merekalah tulang punggung pertahanan kita. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dari Age of Empires 2, Sang Pigman. Coba bayangin deh, skenarionya, kamu lagi asik-asik bangun peradaban, tiba-tiba di ujung peta kelihatan debu ngepul. Puluhan, bahkan ratusan kesatria berkuda dengan armor lengkap melaju kencang, lurus ke arah markas kamu. Panik kan? Apa yang kamu lakuin? Gimana caranya ngadepin kekuatan yang kelihatannya mustahil buat dihentikan ini? Jawabannya ternyata jauh lebih simpel. Dan yang paling penting, jauh lebih murah dari yang kamu kira. Jawabannya adalah sebarisan prajurit yang modalnya cuma tongkat kayu panjang yang diruncingin. Nah, dari sinilah kisah pahlawan kita yang sederhana ini dimulai. Oke, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari perannya sebagai pahlawan yang sering diremehin, terus kita bedah spesialisasinya sebagai pembasmi kavaleri, kita lihat juga kelemahan fatalnya, jelajahi variasinya di berbagai peradaban, dan terakhir kita tutup dengan beberapa fakta unik yang seru. Kebanyakan pemain apalagi yang baru-baru pasti ngeliat Pigman terus mikir, ini mah cuma buat tumbal, yang nggak salah-salah amat sih, tapi peran unit ini jauh lebih penting dari itu. Biar ngerti, kita harus paham dulu satu konsep ekonomi yang krusial banget di game ini. Konsep itu namanya trash unit. Ini bukan ngehina ya, ini istilah strategis buat unit yang nggak butuh emas buat produksinya. Kenapa ini penting? Karena di late game, pas tambang emas udah pada kering, kemampuan buat terus-terusan bikin pasukan itu jadi penentu kemenangan. Disinilah pikeman, barang skirmisher, dan husar jadi raja-rajanya perang gerilya. Dan coba lihat harganya. Murah banget! Cuma 35 makanan dan 25 kayu. Udah itu doang. Kamu bisa spam unit ini dari banyak barak sekaligus tanpa pusing mikirin emas bakal habis. Efisiensi inilah yang bikin dia jadi pilar pertahanan, bahkan serangan, di fase-fase akhir permainan. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat tugas utamanya. Tiap unit di Age of Empires kan punya kerjaan masing-masing. Dan kerjaan si Pikeman ini jelas banget. Dia adalah seorang spesialis. Kalau kita cuma lihat statistik dasarnya, Pikeman ini kelihatan iya ampun lemah banget. Darahnya standar, serangannya kecil, dan yang paling parah armornya 0, kosong. Terus gimana ceritanya unit kayak gini bisa ngelawan kesatria yang super tanky itu? Nah, ini dia rahasianya. Kuncinya ada di bonus damage. Angka-angka inilah segalanya. Bonus serangan plus 22 ngelawan kavaleri, itu artinya setiap tusukan tombaknya itu kayak nembus armor para ksatria. Gitu aja. Inilah kenapa segerombolan Pigman yang murah meriah bisa ngeratain pasukan kavaleri yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi ya gitu, namanya juga spesialis. Jago banget di satu hal, biasanya berarti punya kelemahan gede di hal lain. Buat Pigman, kekuatannya yang super fokus ini sekaligus jadi kelemahan terbesarnya. Jadi, gampangnya gini. Taruh Pigman di depan kavaleri, dia jadi pahlawan. Tapi coba hadapin dia sama segerombolan pemanah, atau mesin kepung kayak Scorpion, atau bahkan infanteri biasa. Wah, hancur lebur dalam sekejap. Dia ini alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Salah pakai, ya fatal akibatnya. Dan kerumitannya nggak berhenti di situ. Salah satu hal paling keren di Age of Empires 2 itu kan gimana tiap peradaban punya rasa yang beda buat unit yang sama. Ini yang bikin strateginya jadi dalam banget. Tentu aja Pikeman juga nggak terkecuali. Ini nih contohnya, variasinya kelihatan jelas. Jepang ngubah Pikeman mereka jadi mesin pembunuh yang lebih cepat. Serangannya 33% lebih kencem, jadi nusuknya sat-set. Nah, kalau Byzantium beda lagi. Mereka fokus ke ekonomi, Pikeman-nya jadi lebih murah 25%, bikin unit ini jadi makin gampang lagi buat di-spam. Lanjut lagi, Viking bikin Pikeman mereka lebih tebal, HP-nya ditambah 20%. Tapi yang mungkin paling unik itu Teuton. Mereka ngasih armor tambahan buat infanteri mereka. Ini gila sih, karena ini langsung nambal salah satu kelemahan terbesar Pikeman. Ngubah unit sampah ini jadi tembok pertahanan yang alot banget. Oke, sebagai penutup, kita masuk ke bagian yang asik-asik nih. Beberapa fakta unik, sedikit konteks sejarah, dan trivia-trivia mengejutkan yang bakal bikin kamu makin salut sama prajurit sederhana ini. Ini dia, salah satu fakta paling aneh sekaligus lucu di game ini. Percaya nggak, Pigman yang baru keluar dari barak, polosan tanpa upgrade sama sekali, itu bisa kalah 1 lawan 1 sama villager. Iya, warga desa biasa yang udah punya upgrade pertahanan loom. Ini bukti betapa pentingnya upgrade teknologi.
Nah, satu lagi nih buat para penggila sejarah. Walaupun namanya pikeman atau prajurit tombak, senjata yang dia pegang itu sebenarnya secara visual bukan pike atau tombak panjang. Kalau dilihat detail, bentuknya itu lebih mirip glaive guisarme, sejenis senjata galah yang lebih kompleks. Detail kecil yang menarik kan? Dan yang terakhir, mari kita sanggungin lagi ke sejarah aslinya. Ada kutipan dari manual game originalnya yang keren banget, dan ini benar-benar merangkum esensi pikeman. Jadi intinya, baik di game maupun di dunia nyata, formasi tombak itu adalah caranya rakyat biasa buat ngelawan para kesatria bangsawan yang mahal dan super elit. Ini adalah senjatanya orang banyak. Nah, ini jadi bahan pemikiran buat kita semua. Seringkali di game strategi yang paling rumit sekalipun, kemenangan itu nggak selalu ditentukan sama unit yang paling mahal atau paling keren, tapi oleh pemahaman kita yang mendalam tentang unit yang paling dasar. Jadi, coba deh pikirin, unit sederhana apa lagi ya yang menurut kamu sebenarnya jadi kunci kemenangan? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.